beliau ini pernah menunaikan rukun Islam kelima melalui Korea Selatan pada tahun 2022. Selain menjadi pekerja migran, Haji Ari juga aktif sebagai jamaah masjid dan anggota organisasi PCINU Korea Selatan. Nah, baru-baru ini Haji Ari viral nih di TikTok karena di salah satu videonya yang diunggah yaitu mengunggah satu TikTok nih, yaitu Bianca Kartika nih yang berangkat haji di TikTok @ari_ssi_ nih ditonton sebanyak 850.000 kali. Selain di TikTok, Haji Ari juga aktif di channel YouTube Ari SSI. Aduh. Assalamualaikum Haji Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak siapa? Mbak Gita ya. Selamat sore. Annyeonghaseyo. Iya, annyeonghaseyo. Nah, Haji Ari langsung aja nih kita berbincang. Bisa diceritain bagaimana proses pendaftaran haji melalui Korea Selatan dan dokumen apa saja yang diperlukan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sapari, biasa dipanggil teman-teman saya biasa manggil Kang Haji Ari. Saya di sini posisinya pekerja migran Indonesia, dan saya aktivitasnya sehari-hari ya sebagaimana mestinya pekerja migran bekerja di pabrik Senin sampai hari Jumat. Terus alhamdulillah di hari Sabtu dan hari Minggu alhamdulillah juga saya ikut gabung di organisasi di di organisasi PCINU Korea Selatan. Dan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cerita ibadah haji yang ada di Korea Selatan tentunya. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya sudah mengupload video yang viral di TikTok, dan alhamdulillah juga banyak sekali netizen yang kepo tentang mengenai informasi kerja di berangkat haji dari Korea Selatan. Nah, seperti itu. Dan untuk berangkat haji dari Korea Selatan ini sangatlah terbilang cepat dan mudah seperti itu, Mbak Gita, seperti itu. Baik. Ya Pak, persyaratannya apa saja nih yang dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftar haji di Korea Selatan? Untuk pendaftaran haji, karena di tahun ini kan berbeda dengan pendaftaran sebelumnya, karena sekarang kan melalui sistem namanya nusuk seperti itu. Dan untuk saat ini dokumennya yang perlu dibutuhkan yaitu kita sudah mempunyai ID card atau KTP Korea yang resmi tentunya, dan punya paspor. Keduanya, ID card dan paspor itu masih berlaku, dan masa sisanya atau sisa berlakunya itu untuk mendaftar 6 bulan seperti itu. Kalau masa sisa ID card atau paspor itu tinggal 5 bulan, itu tidak bisa mendaftar, Mbak Gita. Dan untuk persyaratan lainnya ya yang pasti dana, Mbak Gita. Gitu. Dan satu lagi persyaratannya ya kita sudah vaksin meningitis, yaitu vaksin untuk keberangkatan haji seperti itu, Mbak Gita. Oh, jadi dibutuhkan dokumennya antara lain resident permit ya, yang maksimal 6 bulan, minimal 6 bulan masa berlakunya. Iya. Dan juga vaksin meningitis. Iya, betul. Dan sebetulnya apakah ada dokumen lain? Sebetulnya nggak harus tinggal di Korea 5 tahun, nggak harus, Mbak. Sebetulnya walaupun kita sudah
tinggal di sini di Korea walaupun sudah baru 1 bulan atau 2 bulan, nah itu juga bisa mendaftar asalkan kita sudah mendapatkan izin dari eh, atasan seperti mandor, seperti orang kantor seperti itu. Dan nggak harus kita tinggal di sini 4 tahun atau 5 tahun, nggak harus seperti itu. Yang penting kita punya ID card begitu mbak, ID card atau KTP Korea resmi gitu, seperti itu. Berarti untuk student atau mahasiswa bisa ya Pak? Kalau untuk Korea mahasiswa, Selatan. kalau untuk mahasiswa ya terbilangnya kan masa tinggalnya kan lama juga, kira-kira sekitar 4 tahunan kalau nggak salah seperti itu. Ya mungkin bisa juga mendaftar eh, asalkan mendapatkan izin dari atasan seperti itu. Oke, untuk dari Korea sendiri, kemarin dari Inggris, dari Eropa itu melalui aplikasi Nusuk Hajj, mereka melalui sistem war ticket gitu. Kalau di Korea Selatan, apakah ada yang mengakomodasi seperti travel atau kita war ticket secara manual, secara individu, Pak? Nah, kalau untuk mengenai itu ya kita kita daftar melalui travel, Mbak. Di sini ada dari travel pemerintah dan juga ada dari travel swasta seperti itu. Kalau dari travel pemerintah yaitu dari KMF, Korean Muslim Federation. Tapi kalau untuk travel swasta ya seperti punyanya Bu Dias yang sekarang alhamdulillah juga beliau memberangkatkan haji juga melalui travelnya seperti itu. Oke, boleh dikasih tahu nggak Pak? Boleh spill nih kepada pemirsa, apa travelnya? Uh, Kalau travelnya, kalau di pemerintah yaitu KMF, KMF itu semacam kayak MUI-nya kayak MUI gitu, seperti kalau di Indonesia. KMF itu Korean Muslim Federation seperti itu. Yaitu bisa dapat memberangkatkan haji juga gitu, seperti itu. Dan untuk travel yang lainnya yaitu Golden Bridge yang yang lainnya, travel lainnya seperti itu. Ya setahu saya baru 2 ya kalau travel yang bisa memberangkatkan haji atau umroh dari Korea Selatan. Kurang tahu juga kalau ada travel dari negara lain, juga kurang paham seperti itu. Apakah ada minimal berapa bulan sebelum keberangkatan haji? Apakah ada minimal berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan sebelum berangkat haji pendaftarnya Pak? Nah, kalau untuk pendaftaran itu biasanya ya setelah pembukaan pendaftaran haji diumumkan dari pemerintah Arab Saudi, biasanya seperti itu. Biasanya itu berapa ya? 2 bulan sebelumnya kalau nggak salah seperti itu. Kemarin juga saya wawancara sama teman saya Mas Gatot itu, sama Mas Dede itu saya wawancara sama beliau. Beliau malah daftarnya sebelum puasa seperti itu. Jadi beliau daftar di sebelum puasa, terus ya kurang lebih 2 bulanan lah sampai dia berangkat haji, kurang lebih 2 bulanan seperti itu. Dan kalau untuk pengalaman saya, kalau dulu saya itu daftar kurang lebih 1 bulan, Mbak. 1 bulan langsung berangkat seperti itu. Karena kota di sini itu kan nggak digunakan kepada Muslim di Korea Selatan. Jadi untuk kota itu digunakan kepada pekerja migran atau orang asing yang tinggal stay di Korea Selatan begitu Mbak. Itu. Soal kota nih, berapa sih kota haji dari Korea Selatan Pak? Nah, kalau untuk kota untuk tahun ini ya Mbak ya. Kalau untuk tahun ini saya kemarin bincang-bincang sama Bu Dias juga kurang lebih 200-an. Tapi yang daftar nggak nyampe segitu gitu Mbak. Jadi kita daftar terus bisa berangkat gitu, nggak seperti di Indonesia gitu.
Kalau 200 kuota haji per tahunnya ya? itu beda-beda Mbak. Kalau itu berbeda-beda, setiap tahun berbeda-beda. Contohnya di tahun saya, di tahun 2022 itu waktu saya berangkat itu kuotanya sekitar 273 kalau nggak salah. Bentar. Kuotanya 273. Terus untuk tahun 2023 yaitu kuotanya bentar. Kalau untuk 2022 yaitu kuotanya 272. Terus yang berangkat cuman 71 orang seperti itu. Dan untuk tahun 2023 yaitu sekitar 500 orang, tapi yang berangkat separuhnya, kurang lebih 240 berapa gitu. Terus untuk tahun 2024 ini kuotanya 200, yang berangkat kisaran separuhnya juga sekitar 100-an lah gitu. Dari kota tersebut, Bapak mengetahui nggak kira-kira ada nggak warga negara Korea yang ikut mendaftar haji? Nah ini untuk beberapa hari yang lalu sebelum keberangkatan juga saya sempat bertanya kepada jamaah yang berangkat di tahun ini, kalau untuk warga lokalnya, warga Korea itu ada yang mendaftar juga, cuman nggak banyak. Kemarin bilangnya setahu teman saya hanya ada 2, laki-laki dan perempuan seperti itu. Cuman hanya 2 orang gitu. Oke Pak, soal biaya berapa sih biaya naik haji dari Korea Selatan? Nah, untuk biaya naik haji di tahun ini termasuknya ya lebih mahal dibanding tahun sebelumnya Mbak. Karena di tahun sebelumnya itu 8.500.000 di tahun 2023. Kalau untuk 2022 waktu saya berangkat itu mahal juga, 9.500.000 karena ada pembatalan tiket. Awalnya 8.060.000 won. Terus ada pembatalan tiket karena visanya yang untuk pada waktu berangkat itu belum turun, jadi ditunda 1 hari. Jadi di tahun saya itu biayanya 9.500.000 won seperti itu. Dan untuk tahun 2023 itu biayanya 8.500.000 won. Dan untuk yang terakhir, untuk di tahun ini biayanya sekitar 100 untuk tahun ini biayanya sekitar 11.200.000 minimal, maksimal 12 juta seperti itu Mbak. Karena sekarang ini kan banyak travel yang bisa memberangkatkan, kecuali di tahun-tahun saya pada waktu itu kan hanya KMF yang bisa memberangkatkan seperti itu Mbak gitu. Oke, berarti antara 11 sampai 12 juta won ya Pak? Okay. Biar pemirsa nggak keliru nanti dikira 11-12 juta rupiah, ini 11-12 juta won. Iya, kalau Kira-kira dirupiahkannya, kalau untuk rupiah ya paling kalau 11.200.000 won itu ya sekitar 130 jutaan. 130 jutaan seperti itu minimal. Terus maksimalnya ya paling 140 jutaan seperti itu rupiahnya. kira-kira fasilitas apa saja yang didapat menurut pengalaman Bapak waktu berhaji di tahun 2022? Kalau untuk fasilitasnya, kita waktu di sana itu nggak jauh dari Mekah seperti itu. Ya bisa dijangkau lah walaupun jalan kaki. Waktu itu saya itu di Mekah Al-Mukarramah itu jarak tempuhnya ya standar lah, bisa dijangkau sekitar 20 menitan seperti itu. Dan untuk fasilitas lainnya ya paling bisa berangkat haji cepat dengan usia muda, dan
apa namanya bisa membantu kita waktu melakukan ritual haji di sana, karena tenaga kita masih fresh. Jadi untuk apa namanya kita untuk melakukan ritual haji bisa apa namanya lebih kuat seperti itu, lebih nyaman seperti itu. Apakah berangkat haji dari Korea seperti Indonesia Pak? Ada manasik, ada ketua rombongan, seperti apa? Nah, kalau untuk seperti itu di sini juga ada Mbak. Kalau saya kan kebetulan aktif di organisasi PJNU ya Mbak ya, dan juga saya juga tahu aktivitas PMI kita yang bekerja di Korea Selatan itu aktivitasnya ya sering kumpul-kumpul di masjid Mbak, terutama di akhir pekan. Jadi pada waktu ada pemberangkatan haji pasti ada manasik haji di apa namanya di masjid, eh, beberapa masjid di Korea Selatan Mbak. Contohnya di Gimhae itu ada Masjid Al Barokah Gimhae, terus di masjid atas daerah masjid eh, Itaewon juga dulu waktu saya manasik haji juga di masjid Itaewon seperti itu Mbak. Kalau untuk manasik Oke, haji kalau ada. untuk selama di Mekah apakah didampingi juga Pak? Sama seperti di Indonesia? Kalau di sana alhamdulillahnya juga ada Mbak, dari pada waktu saya berangkat itu dari KMF itu ada pendamping gitu Mbak, apa namanya yang mendampingi kita selama kita melakukan ritual haji, melakukan apa namanya bimbingan haji seperti itu di sana ada. Ya sama seperti di Indonesia seperti itu. Oke, menarik sekali ya Pak pengalamannya ya. Ada momen lucunya juga. Nah, nih Pak selama di sana kalau di Indonesia sendiri kan cateringnya disesuaikan dengan cita rasa Indonesia. Kalau berangkat haji dari Korea Selatan, cateringnya selama di sana bagaimana Pak? Apakah makanan khas Korea Selatan atau bagaimana? Nah kalau untuk ketika di sana pada waktu itu saya eh, ya kadang makanan timur timur tengah, dan kadang ya makanan ciri khas Indonesia seperti itu Mbak. Pada waktu itu sebelum saya melakukan ritual haji ketika saya di Mekah itu yang seringnya makanan timur tengah seperti itu, kayak apa namanya nasi biryani seperti itu. Tapi pas pada waktu eh, di tenda Mina atau di pas pada waktu wukuf itu nggak tahu, itu menyesuaikan sendiri Mbak. Itu ada apa namanya ya, makanan ciri khas Indonesia seperti itu, begitu. Oke, berarti menurut pengalaman Bapak nih waktu haji dari Korea Selatan, berarti dari Bandara Korea Selatannya, dari Seoul ya Pak ya berangkatnya ya? Dari Incheon. Itu Incheon. Nggih. Oke, dari Incheon sampai ke Jeddah atau Madinah dulu Pak? Pada waktu itu saya langsung ke Jeddah, ke Mekah dulu gitu. Tapi kalau untuk tahun ini kayaknya ke Madinah dulu Mbak, seperti itu. Beda-beda sih karena Tapi pihak travel itu tetap beda-beda. didampingin oleh ketua rombongan dari Korea Selatan ya? Iya, kebetulan juga pada waktu itu ketua rombongannya itu yang apa namanya yang jadi pembimbingnya itu juga orang Indonesia juga gitu. Jadi di apa namanya dibimbing bersama beliau seperti itu. Oke Pak, kalau untuk bis sendiri gitu berarti sudah dijemput ya Pak oleh pemerintah Saudi apa disiapkan dari travel dari Korea Selatan? Nah kalau untuk pada waktu itu ya pihak travel sana gitu, karena pihak travel sini kan kerjasama sama travel sana gitu, sama pemerintah sana gitu. Jadi kita ya tinggal apa namanya tinggal duduk ya, tinggal pasti ada angkutan yang apa namanya yang menjemput kita seperti itu, karena sudah di apa namanya sudah diatur dari pihak sana gitu, gitu Mbak. Oke Pak, lalu kalau dari Korea Selatan nih Pak, ini kan dijelasin ada pengalaman-pengalaman menarik lainnya. Terus di video TikTok Bapak ini kan diliatin tuh sama warga-warga Korea Selatan lainnya. Itu gimana tuh Pak reaksi warga-warga sana tuh tentang manasik haji yang dilakukan oleh Bapak kemarin tuh di video yang viral itu?
Gimana respon penduduk lokal Korea Selatan sendiri, Pak? Kalau untuk respon penduduk lokal, mungkin yang pada waktu di video ya mungkin heran, mungkin ini ada apa, mungkin seperti itu. Padahal kita kan apa namanya, pada waktu di video saya yang apa namanya yang berjalan itu, yang berjalan di pinggir bar atau klub malam di Korea Selatan. Nah itu kan apa namanya, eh, banyak dilihatin orang-orang Korea seperti itu. Ya mungkin kaget, ini apa, mungkin seperti itu kan, gitu. Kalau untuk yang lain kurang tahu Mbak, seperti itu. Oke, Pak. Jadi, eh, kalau dari Korea Selatan nih Pak, apakah ada pemilihan paket seperti di Indonesia? Adakah haji reguler, haji ONH plus, haji furoda? Apakah ada pemilihan paket melalui Korea Selatan? Nah, untuk melalui Korea Selatan ini apa namanya, karena ini kan apa, kotanya itu masih apa, tersisa banyak ya Mbak ya. Kurang tahu juga ini terbilangnya reguler atau plus atau apa, kurang tahu juga. Yang pasti apa namanya ya, kayaknya reguler biasa, tapi bisa cepat seperti itu Mbak. Karena biayanya juga kurang lebih sama sih, seperti itu. Nggak ada apa namanya, nggak ada tingkat-tingkatan reguler atau plus atau produk seperti itu. Ya kalau menurut saya ya haji reguler serasa furoda seperti itu. Karena langsung berangkat tadi ya Pak ya, tanpa antri ya. Betul sekali, iya. Karena enggak Dengan fasilitas makanan 3 kali sehari tetap ya Pak, di-provide oleh pemerintah Kingdom Saudi Arabia. pada waktu itu saya 2 kali sehari, siang sama malam gitu. Tapi jangan khawatir, kalau di sana itu apa namanya, banyak ya orang yang sedekah Mbak. Jadi walaupun kita nggak makan di apa namanya, di hotel atau di apa, pasti banyak orang yang sedekah di pinggiran jalan. Itu banyak orang yang bersedekah, memberikan makanan kepada jamaah haji yang akan melakukan ritual haji seperti di sana Mbak, gitu. Oke Pak, ada nggak nih tips dan pesannya bagi warga negara Indonesia nih yang lagi di Korea Selatan yang mau berhaji melalui Korea Selatan? Ada tipsnya nggak Pak? Bisa di-share nih kepada pemirsa di rumah. Nah kalau mungkin masukan saja Mbak ya, bukan tips ya. Ini masukan saya pribadi, bagi teman-teman PMI atau pekerja migran Indonesia atau mahasiswa atau diploma yang ada di Korea Selatan, warga negara yang ada di Korea Selatan, jangan sia-siakan, pokoknya jangan disia-siakan lah manfaat apa, maksudnya bisa berangkat haji dari Korea Selatan itu jangan disia-siakan, karena kesempatan ini sangatlah bagus sekali, karena bisa berhaji cepat dengan usia muda, dengan beberapa bulan daftar terus berangkat. Ya harapan saya kepada teman-teman semua, jangan sia-siakan ketika jenengan tinggal di Korea Selatan untuk berangkat haji dari Korea Selatan. Karena kita selain kita berangkat dari sini dengan usia muda, tentunya kita juga di sana bisa membantu untuk pelaksanaan ibadah haji, karena kita masih fresh, masih kuat untuk berjalan ketika menjalankan ritual haji, entah tawaf, sa'i, terus ke Padang Arafah, ke Musdalifah, dan lain sebagainya seperti itu. Pokoknya jangan sia-siakan lah pada teman-teman PMI yang ada di Korea Selatan untuk berhaji, karena di Korea Selatan selain kita mengumpulkan uang banyak untuk dibawa bekal ke Indonesia, yang pasti untuk mendaftar haji di Korea Selatan itu cukup gaji 6 bulan gaji seperti itu Mbak.
karena di Korea Selatan ini kurs apa UMR-nya 2 juta won seperti itu. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Bapak Haji Ari sudah berpartisipasi dan mau ngobrol bersama kita. Semoga obrolan kita bermanfaat bagi warga negara Indonesia di Korea Selatan yang ingin berhaji ataupun untuk bepergian di rumah. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama, Mbak.